فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir ayat 147 dari Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang firman Allah Ta'ala, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk dari orang-orang yang meragukannya. Kata Imam As-Sa'di di sini, yaitu kebenaran yang memang dia itu paling berhak untuk dinamakan sebagai suatu kebenaran dari yang lainnya. Inilah al-haqqu di sini. Bukan kebenaran menurut orang siapa-siapa, tapi kebenaran yang memang paling berhak untuk dinamakan sebagai kebenaran dibanding dengan yang lainnya. Disebabkan karena dia ini mencakupi tuntutan-tuntutan yang tinggi, juga perintah-perintah yang bagus, serta berisi penyucian jiwa dan mendorong jiwa untuk menghasilkan kemaslahatan-kemaslahatannya serta menolak kerusakan-kerusakannya. Kenapa dia mencakupi ini semua? Karena kebenaran yang ini datangnya adalah dari Rabbmu, yang mana termasuk dari kumpulan pendidikannya kepadamu adalah dia menurunkan kepadamu Al-Quran ini, yang di dalamnya ada pendidikan untuk akal-akal dan jiwa serta seluruh kemaslahatan. Inilah kebenaran yang sebenarnya di Al-Quran, bukan di yang lainnya. Di wahyu, bukan wahyu. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali engkau termasuk dari orang yang meragukannya, yaitu jangan sampai terjadi pada dirimu keraguan dan kebimbangan sedikit pun tentang kebenaran ini. Bahkan pikirkanlah ini dan renungkanlah dia sehingga engkau sampai kepada perkara tadi, sampai kepada keyakinan tentang kebenaran itu, kebenaran isi Al-Quran. Tak ada keraguan sama sekali. Karena memikirkan kebenaran yang ini, pastilah akan menolak keraguan dan akan menyampaikan kepada tingkat keyakinan. Baik. Sekarang kita masuk kepada penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang dua ayat yang terakhir dibaca ini. Tentang apa? Tentang ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sampai akhirnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala anna ulama'a ahlil kitab ya'rifuna sihhata ma ja'ahum bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya para ulama ahli kitab, mereka mengetahui benarnya apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Berarti di sini Imam Ibnu Katsir pertama kali menyebutkan di sini kemana? Kembalinya adalah kepada Al-Quran yang didatangkan oleh Rasulullah. Betul-betul mereka tahu benarnya Al-Quran. Kama ya'rifu ahaduhum waladah, sebagaimana salah seorang dari mereka mengenal anaknya. Wal arabu kanat tadribul masala fi sihhati syai'i bihadza. Orang Arab dulu biasa membuat permisalan tentang benarnya suatu perkara dengan pola kalimat seperti ini.
Saya betul-betul tahu inilah yang benar, sebagaimana saya tahu siapa anak saya, atau yang seperti itu. Menunjukkan betul-betul tidak ada keraguan. Kama jaa fil hadisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin ma'ahu shaghir. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang lelaki yang disertai anak kecil, "Ibnuka hadza? Apakah ini anakmu?" Qala na'am ya Rasulullah asyhadu bih. Benar wahai Rasulullah, saya bersaksi dengan dia. Maksudnya adalah saya bersaksi dengan apa? Pengetahuan saya tentang anak ini. Jelas saya tahu betul ini anak saya. Qal ama innahu la yajni 'alaika wa la tajni 'alaih. Ketahuilah dia tidak berbuat jinayat kepadamu dan engkau tidak berbuat jinayah kepadanya. Maksudnya apa? Kalaupun suatu saat anakmu berbuat kesalahan, maka dosanya bukan engkau yang memikulnya, tapi dia sendiri yang memikulnya. Demikian pula engkau, apabila engkau berbuat kesalahan, maka dosanya bukan dipikul anakmu, tapi dipikul oleh engkau sendiri. Makanya tidak ada istilah ini hukuman sampai 7 turunan karena kesalahan nenek moyang. Tak boleh seperti itu. Kecuali kalau anak cucu memang turut membantu kebatilan, ini berarti mereka memang turut berbuat dosa. Disebutkan dalam catatan kaki, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga An-Nasai dan seterusnya. Tak disebutkan kualiti hadisnya bagaimana, dan juga riwayat Imam Ahmad, tapi ma'ruf hadis ini ada dalam Jami'us Shahih punya Imam Al-Imamul Wadi'i rahimahullahu taala. Hadisnya sahih, ma'ruf. Baik. Kemudian dan ada kelanjutannya, pada suatu hari Rasulullah SAW tidak melihat sahabat yang membawa anaknya itu. Baik. Kemudian setelah sekian hari Rasulullah tanya kepada sebagian sahabat, bagaimana kabar si fulan? Maka kemudian apa? Sahabat yang lain memberitahu, wahai Rasulullah, anaknya mati. Kasihan anaknya yang disayang itu meninggal dunia. Kemudian karena disebutkan dalam riwayat itu dia sering mencium anaknya, betul-betul dia. Dan Rasulullah tanya, tuhibbu, apakah engkau mencintai anakmu itu? Sahabat ini mengatakan, betul wahai Rasulullah, saya cinta sama anak saya ini seperti saya mencintai Anda. Jelas apa? Tidak boleh disamakan, tetapi menunjukkan dia memang sangat sayang pada anak ini, rela untuk mengorbankan diri demi anaknya, sebagaimana setiap sahabat rela mengorbankan diri demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari setelah diberitahu anaknya meninggal dunia dan sahabat ini tidak muncul beberapa hari, kemudian setelah itu dia jumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya anakmu tidak masuk surga sampai membukakan pintu untukmu ke dalam surga. Jadi betul-betul anaknya menjadi syafaat untuk dia nantinya di hari kiamat. Baik. Kemudian kita lanjutkan, qala al-Qurtubi rahimahullah wa yurwa an Umar annahu qala li Abdullah bin Salam. Diriwayatkan dari Umar bahwasanya beliau berkata pada Abdullah bin Salam, sama-sama sahabat, cuma yang terakhir ini adalah ulama Yahudi dulunya. Ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu waladak? Apakah engkau mengenal Muhammad sebagaimana engkau mengenal anakmu? Qala na'am wa aktsar. Abdullah bin Salam mengatakan, ya, bahkan lebih dari itu. Baik, dari mana Abdullah bin Salam mengenal Muhammad lebih dari mengenal anak sendiri? Dari kitab-kitab suci yang sampai kepadanya. Ini menunjukkan sampai di zaman Abdullah bin Salam, berita tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW itu ada di dalam kitab-kitab suci mereka. Cuma yang diterjemahkan kepada bahasa British dan bahasa Arab, kitab-kitab suci orang Yahudi, itu tidak disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Padahal sebenarnya ada. Baik. Qal nazalal aminu minas sama'i 'alal amin. Abdullah bin Salam mengatakan,
malaikat yang terpercaya turun dari langit menemui al-amini fil ard, yang terpercaya di bumi. Betul-betul sanad yang sangat hebat. Jibril sebagai apa? Malaikat yang terpercaya di langit, turun dari langit menemui al-amin yang ada di bumi. Bina'tihi wa ma'rifatih, dengan sifatnya dan pengetahuan tentangnya. Wa inni la adri makana min amrih, padahal saya tidak tahu bagaimana urusan Muhammad itu. Yaitu jelas beliau belum pernah jumpa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, sebelum itu Abdullah bin Salam, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, baru Abdullah bin Salam datang untuk menguji Rasulullah SAW dengan beberapa pertanyaan. Cuma sayangnya apa, tidak disebutkan di dalam kitab Imam Ibnu Katsir ini sumber penelitiannya di mana asar ini. Cuma disebutkan oleh muhakiknya dalam catatan kaki. Dia menukilkan dari apa? Kitab Al-Kasyaf. Juga asar ini disebutkan di dalam Ad-Durrul Mansur punya As-Suyuti. Dari sanad siapa ini? As-Suddi As-Shaghir dari Al-Kalbi dari Ibnu Abbas, dan jelas ini berat sekali kelemahannya. Disebutkan di sini asar ini lemah sekali, bahkan palsu. As-Suddi As-Shaghir namanya Muhammad bin Marwan, Al-Kalbi namanya Muhammad ibnu Sa'ib. Mereka berdua sama-sama tertuduh dusta. Adapun kalau As-Suddi Al-Kabir namanya Abdurrahman, dia Hasanul Hadis. Dan juga Al-Kalbi tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Berarti memang terlampau lemah syaratnya ini untuk pembicaraan antara Umar dan Abdullah ibnu Salam. Kata Imam Ibnu Katsir, qultu wa qad yakunul muradu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Boleh jadi yang dimaksudkan dengan ayat ini, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Min baini abna'in nasi kullihim, di antara anak-anak umat manusia semuanya. Yaitu bukan maksudnya adalah mengenal anak sendiri-sendiri, tapi yaitu dibandingkan dengan seluruh anak-anak umat manusia, mereka mampu untuk mengenal mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mana yang bukan seorang nabi. Dan ini pun bukan pendapat yang keliru, karena ahli kitab punya cara-cara untuk menguji seseorang itu nabi atau bukan, dan itu telah mereka terapkan kepada Rasulullah SAW, dan mereka tak punya alasan untuk mengingkari Nabi Muhammad, tapi mereka tetap mengingkari karena dengki. La yashuku ahadun wala yatamara, tidak ada seorang pun, yaitu dari ahli kitab, yang merasa ragu, dan tidak ada yang merasa bimbang. Yatamara boleh jadi maksudnya bimbang, boleh jadi maksudnya adalah saling berdebat di antara mereka. Fi ma'rifati benih, tentang pengenalan kepada anaknya. Idza ra'ahu min baini abna'in nasi kullihim, apabila dia melihat anaknya di antara anak-anak orang lain. Yang dimaksudkan adalah demikian itu, yaitu kalau anak-anak mereka berkerumun, berkumpul dengan anak-anak yang lain, mereka tetap mampu membezakan mana anak mereka dan mana yang bukan anak mereka. Berarti mimba ini jar majrur, bukan muta'alliq bi ya'rifunahu, tetapi apa? Muta'alliq dengan ya'rifuna abna'ahum. Bukan kembali ke yang terdekat, tapi yang agak jauh ternyata yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Katsir. Summa akhbara ta'ala annahum ma'ahadat tahqiqi wal itqanil ilmi. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu, walaupun mereka sudah disertai dengan kepastian dan kemantapan ilmiah tadi tentang apa? Mengenal Rasulullah dan mengenal Al-Quran, ya layat tumunal haqqa, benar-benar mereka menyembunyikan kebenaran. Ay layat tumunan nasa ma fi kutubihim min sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam,
yaitu mereka benar-benar merahasiakan di hadapan umat manusia apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Makanya dulu teman yang masuk Islam dari orang Kristen yang dari Timur-Timur, dia mengatakan dulu kami dilarang untuk membaca kitab suci yang dibawa oleh pendeta kami. Saya pernah dipukul karena walaupun dilarang, saya secara sembunyi-sembunyi membuka buku itu karena saya ingin tahu sebenarnya isinya seperti apa sih Injil itu. Tahu-tahu saya dipukul, dilarang untuk membaca secara langsung. Baik. Para pendeta merahasiakan kebenaran yang ada dalam kitab suci. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Summa sabbata ta'ala nabiyahu wal mu'minin. Kemudian Allah Ta'ala mengokohkan nabinya dan kaum mukminin. Wa akhbarahum bi anna ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal haqq. Dan Allah mengabarkan kepada mereka bahwasanya apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah kebenaran. Alladzi la miryata fihi, la miryatun fihi wala syak, yang mana tiada keraguan, tiada kebimbangan dan tiada keraguan di dalamnya. Faqal huwal haqqu mir rabbik. Allah berfirman, faqal al haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk dari orang yang meragukannya. Tidak ditafsirkan secara panjang oleh Ibnu Katsir, tapi intinya itu tadi. Ini adalah sebagai tasbit, pengukuhan dari Allah Ta'ala untuk Nabi dan kaum mukminin. Jangan ragu, ini adalah kebenaran yang tak perlu lagi diragukan. Ilahuna wallahu a'lam.